menariknya untuk konsentrasi ilmu jurnalistik ini berdirinya itu bersamaan dengan IISIP pertama kali muncul gitu, pertama kali berdiri tahun 1953. Artinya usianya sudah 71 tahun, sudah matang ya usianya ya. Artinya konsentrasi ilmu jurnalistik ini sudah cukup mumpuni sekali. Jadi pesannya nih apa nih Mbak dari Mbak untuk kita semua mahasiswa yang terjun langsung gitu supaya bisa mengikuti jejak-jejak kakak alumni yang sukses-sukses gitu? Pesannya ya? Iya, Pesannya saran gitu. Pesannya apa ya? Kalau memang tertarik di dunia jurnalistik ya jangan ragu-ragu masuk ke ISIP Jakarta. Kuncinya masuk ISIP dulu ya Mbak. Benar. Saya rasa dengan kurikulum yang ada di konsentrasi ilmu jurnalistik itu semuanya unggulan, gitu ya. Karena paket dia kan, whole package tuh, itu udah misalnya udah satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang unggul, semuanya karena Selamat datang di Isi Podcast yang membahas tentang perkuliahan, mahasiswa, dosen yang terlibat dalam perkuliahan ISIP Jakarta. Bersama saya Adia, host episode kali ini. Nah, sahabat ISIP, hari ini kita akan membahas tentang tempat lahirnya para jurnalis hebat dan juga para pekerja media di luar sana. Apalagi kalau bukan konsentrasi jurnalistik. Dan spesialnya hari ini saya bersama pakarnya langsung. Ada Ketua Konsentrasi Jurnalistik bersama Mbak Dita, atau nama lengkapnya Mbak Rohmatika Dita SOS MSI ya Mbak ya. Iya, betul. Kerapnya dipanggil Mbak Dita. Iya, Boleh dong Mbak perkenalkan kepada sahabat ISIP, pengen kenalan nih sama Mbak Dita. Oke, terima kasih ya Dia sudah memperkenankan saya untuk hadir di acara podcast hari ini. Salam kenal teman-teman ISIP Jakarta, nama saya Rohmatika Dita, biasa dipanggil Mbak Dita. Saya Ketua Konsentrasi Ilmu Jurnalistik di ISIP Jakarta. Oke, terima kasih Mbak Dita. Gimana Mbak Dita kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Adia baik? Alhamdulillah baik. Oke Mbak, berarti kan sebagai Ketua Konsentrasi Jurnalistik ya. Sebetulnya jurnalistik itu bedanya apa sih Mbak dengan bidang komunikasi lain? Oke, jadi gini ya Dia. Konsentrasi ilmu jurnalistik itu berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi ada 4 konsentrasi di Fikom ya. Ada konsentrasi ilmu jurnalistik, ilmu hubungan masyarakat, ilmu manajemen komunikasi, dan ilmu periklanan. Nah, menariknya untuk konsentrasi ilmu jurnalistik ini berdirinya itu bersamaan dengan IISIP. Pertama kali muncul gitu, pertama kali berdiri tahun 1953. Artinya usianya sudah 71 tahun, sudah matang ya usianya ya. Artinya konsentrasi ilmu jurnalistik ini sudah cukup mumpuni sekali. Nah, yang membedakan konsentrasi ilmu jurnalistik dengan konsentrasi lainnya di Fakultas Ilmu Komunikasi itu apa sih gitu kan ya? Menariknya apa sih kan gitu. Jadi kalau kita lihat jurnalistik itu sebenarnya adalah proses pencarian informasi. Ya. Jadi proses pencarian informasi ini dimulai dari proses riset dulu. Jadi riset itu bisa dilakukan melalui digital maupun non digital. Setelah proses riset, lalu berikutnya adalah peliputan dan wawancara. Karena harus cari informasi yang benar kan, gitu ya. Melakukan peliputan dan wawancara. Setelah itu adalah bagaimana informasi yang ada itu diolah sedemikian rupa. Diolah, disunting atau diedit gitu ya. Lalu kalau sudah nanti direporting, dilaporkan, lalu disajikan. Disajikannya itu baik melalui media massa maupun media digital. Tapi jangan pernah lupa juga bahwa proses kerja jurnalistik ini yang sebenarnya cukup panjang ya, dari proses pencarian hingga proses penyajiannya itu semuanya harus mengikuti profesi kode etik jurnalistik gitu, karena itu pedoman untuk para jurnalis kan. Wajib ya. Iya, itu wajib tuh. Jadi yang namanya seorang jurnalis itu proses kerjanya harus mengikuti etika profesi di jurnalistik. Gitu Dia. Berarti udah cukup lama banget ya Mbak dari berdirinya ISIP sampai sekarang. Betul. Dan ternyata bedanya juga ini dari pencarian informasi sampai penyajian ya Mbak. Betul. Nah, berarti kalau kayak gitu kompetensi utama yang ditargetkan ke mahasiswanya tuh itu apa aja Mbak? Kompetensi utama ya. Jadi kalau kompetensi utamanya itu adalah bagaimana caranya menciptakan jurnalis yang profesional dan handal. Artinya gimana nih caranya menciptakan jurnalis yang profesional dan handal kan? Kita punya kompetensi yang bagaimana caranya para mahasiswa ini diajarkan untuk
menyampaikan informasi yang baik dan benar secara jurnalistik ya, menyampaikan informasi yang baik dan benar dalam bentuk news dan views. Apa itu news dan views? Dalam bentuk produk penulisan pendapat, penulisan berita gitu ya, newsnya, dan viewsnya adalah penulisan pendapat. Disampaikan kepada masyarakat. Jadi itu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kompetensi yang menciptakan jurnalis yang handal gitu ya? Kami sudah merangkumnya itu dalam kurikulum gitu ya, dari kurikulum di jurnalistik yang insya Allah gitu ya, dengan kurikulum ini menciptakan jurnalis yang multitasking, karena memang kebutuhan di dunia jurnalistik saat ini adalah satu orang itu bisa mengerjakan semua. Jadi konsep kurikulum kami adalah bagaimana menciptakan jurnalis yang profesional, handal, dan multitasking. Oke, berarti gitu. Kurikulumnya juga menyesuaikan dengan tren media sekarang ya Mbak? Betul. Oke, sip kalau gitu. Oh ya Mbak, berarti kan tadi kurikulumnya juga udah menyesuaikan dengan industri media yang multitasking ya Mbak. Nah, kalau untuk program unggulan, pasti ada banget dong Mbak di jurnalistik gitu, program unggulan dari jurnalistik. Boleh di-spill Mbak? Kalau program unggulan sebenarnya gini ya dia, kalau dibilang unggulan, saya rasa dengan kurikulum yang ada di konsentrasi ilmu jurnalistik itu semuanya unggulan, gitu ya, karena paket dia kan, whole package tuh, itu udah misalnya udah satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang unggul, semuanya karena semuanya satu paket yang unggul menurut saya seperti itu. Jadi gini contohnya, kalau di di kami di kurikulum di ISIP Jakarta itu kalau lihat di buku pedoman ya, kalau mahasiswa baru kan tuh pasti dapat buku pedoman ya dia ya. Dapat buku pedoman tuh, buku pedoman itu kan isinya kebijakan kampus, terus aturan-aturan tata tertib gitu ya, termasuk kurikulum kan ya. Kurikulum dari semester 1 sampai dengan semester akhir. Nah, di dalam buku pedoman itu terdapat yang namanya penjelasan mengenai keahlian yang harus diambil oleh mahasiswa. Jadi gini, setiap mata kuliah gitu ya, setiap mata kuliah itu semuanya harus berdasarkan kepada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini harus mengacu kepada 4 poin. Yang pertama itu adalah pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dituangkan ke dalam mata kuliah gitu ya, ke dalam mata kuliah. Dan kami ada program MBKM. Program MBKM-nya itu terbagi menjadi 2. Ada 2 kami programnya, yaitu magang industri dan praktik kewirausahaan. Jadi semuanya tertuang ke situ tuh dia tuh kompetensinya gitu ya. Jadi semuanya unggul saya rasa. Tapi saya bisa berikan contoh ya, mata kuliah yang benar-benar khas sekali di jurnalistik ya. Kalau di jurnalistik itu yang khas itu dimulai dari urutannya nih, seperti pengantar ilmu komunikasi, lalu dilanjutkan dengan dasar-dasar ilmu jurnalistik, penulisan berita, penulisan pendapat, feature, lalu ke proses reportasenya, bagaimana reportase media cetak, media online, reportase media televisi dan radio. Lalu kami juga ada mata kuliah videografi, fotografi jurnalistik, film dan dokumenter. Lalu untuk ranah digitalnya, untuk pengolahan data dan sebagainya, kami ada jurnalistik multimedia, jurnalistik data. Lalu untuk ke proses, bagaimana proses manajemen ya, kami ada manajemen media massa, lalu ada produksi dan editing isi media. Lalu juga ada mata kuliah yang lagi favorit juga banget nih. Oh, apa tuh Mbak? Mata kuliah podcast. Podcast, gitu seperti yang kita lakukan ya. Iya. Itu favorit gitu. banget ya Mbak? Itu favorit deh, salah satu favorit di mahasiswa ya. Gitu dia. Berarti the whole package-nya emang unggulan betul, semua betul, ya Mbak? Dia emang udah whole package dia. Oke, keren banget Mbak. Itu jadi salah satu ciri khas jurnalistik di ISIP ya Mbak, semuanya unggulan. Oke Mbak, dengan kompetensi utama tuh gak jauh, pasti erat banget gitu ya dengan kurikulum. Nah, kurikulumnya sendiri dengan perkembangan media sekarang tuh gimana Mbak penyesuaiannya? Oke, jadi di ISIP Jakarta itu kami ya sudah melakukan paradigm shifting ya dia. Paradigm shifting itu adalah perubahan kurikulum. Memang secara besar ya itu sudah kami lakukan sejak tahun 2020 Adia. Apa tujuan dari paradigm shifting itu? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kebutuhan dunia akademik gitu ya. Dunia akademik di ISIP Jakarta itu disesuaikan dengan kebutuhan di dunia industri. Dan di dunia usaha gitu. Jadi paradigm shifting itu juga kami sudah implementasikan juga dengan MBKM
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kami sudah melakukan MBKM secara mandiri. Kami ada 2 program yang sudah kami launch gitu ya. Ada program magang industri dan praktik kewirausahaan. Nah, jadi kalau sekarang itu mata kuliahnya itu total semuanya adalah 144 SKS. 144 SKS dengan penjabarannya adalah 100 SKS mata kuliah ditambah 40 SKS dengan program MBKM gitu ya. Dan berikutnya adalah 4 SKS untuk skripsi. Nah, 40 SKS MBKM ini adalah dilakukan secara 2 semester dia. 2 semester. Jadi setiap semester itu bobotnya 20 SKS, 20 SKS ya. 20 SKS itu adalah mahasiswa bebas memilih ingin mengambil program yang magang industri atau yang praktik kewirausahaan. Jadi magangnya pun bebas pilih Mbak, di mana? Kebetulan kami sudah ada kolaborasi, betul. Kami sudah ada beberapa kolaborasi dengan media-media gitu ya. Mereka jadi sudah disalurkan ke tempat kerjasama kami gitu. Jadi dengan mereka melakukan pembekalan di sana gitu ya, pembekalan MBKM dengan magang dan kewirausahaan, mereka punya pengalaman praktis ya dia. Mereka punya pengalaman praktis untuk belajar dan bekerja langsung di dunia media. Jadi itu nanti udah asiknya. Siap banget ya Mbak nanti. Betul. Karena ditambah lagi dengan mata kuliah praktik tadi kan. Mata kuliah praktik dengan pembekalan 100 SKS tadi. Lalu ketika masuk atau terjun ke dunia media ya dengan program MBKM tersebut, mereka sudah tambah lebih hasilnya lebih bagus lagi, lebih matang lagi ya, kemampuan praktikalnya sudah jauh lebih matang lagi. Jadi gitu dia. Jadi memang kurikulumnya itu sudah berubah total ya, disesuaikan dengan kebutuhan di dunia media industri dan dunia kerja. Gitu dia. Wah, keren banget ya Mbak ya. Jadi menyesuaikan setelah selesai dari sini udah benar-benar siap kerja gitu. Betul, ya Mbak. Sudah siap kerja. Insya Allah sudah siap kerja. Dan memang begini ya dia. Kebanyakan gitu ya, ada beberapa juga yang memang mahasiswa yang ketika mereka sedang melakukan program MBKM, sedang magang di suatu media, mereka banyak yang direkrut jadi karyawan langsung. Iya, jadi memang ada beberapa mahasiswa jurnalistik yang seperti itu. Ada yang jadi news anchor, ada yang jadi presenter, ada yang juga yang jadi reporter. Saking berkompetennya ya Mbak, jadi langsung direkrut. Betul. Jadi ketika mereka belum lulus, mereka sudah bekerja. Iya. Jadi pas lulus udah jadi enak ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah dia. Gitu ceritanya. Wow, keren banget. Berarti termasuk juga di jurnalistik ini ada banyak juga program unggulan lainnya ya Mbak ya. Betul nah, sekali. kalau untuk di kelasnya Mbak, itu implementasi antara teori dan praktiknya sendiri itu gimana Mbak? Kalau implementasi antara teori dan praktik, kami berusaha meramu bagaimana kurikulum ini balance antara teori dan praktiknya gitu ya. Kita harus balance. Bagaimana cara membuat balance-nya? Saya mungkin lebih ke contoh ya dia ya. Misalnya contoh mata kuliah podcast nih, seperti yang kita lakukan saat ini misalnya di kelas akan diberikan pembekalan dulu, pembekalan teori. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu akan diberikan pembekalan teori mengenai podcast tuh apa sih gitu kan. Bagaimana caranya menjadi seorang podcaster yang yang baik gitu ya. Teknik-tekniknya bagaimana, lalu berikutnya adalah bagaimana meng-create atau memproduksi podcast dari proses perencanaannya kan. Proses perencanaannya itu dari praproduksi, produksi sampai pasca tuh. Itu secara teorinya dijelaskan dulu. Lalu bagaimana caranya menciptakan brand gitu ya, membangun brand dari podcastnya itu secara teori. Nanti di pertemuan ke-8 sampai ke-14 itu akan praktek langsung gitu ya. Mahasiswa akan praktek langsung di lab podcast ini. Jadi mereka bisa merasakan bagaimana caranya memproduksi podcast secara langsung. Nah, nggak cuma podcast aja, mata kuliah yang khas di jurnalistik yang penulisan gitu ya, penyuntingan, pengkreatan konten film, videografi dan sebagainya, itu juga semuanya ada praktiknya semua dia. Jadi balance antara teori dan praktiknya gitu ya dia. Oke, balance antara teori dan praktik gitu. Termasuk memberi kesempatan pada mahasiswa buat terjun langsung juga ya Mbak. Betul itu sekali. Kesempatannya diberinya gimana tuh Mbak untuk memberikan kesempatan ke mahasiswa sejak dini untuk terjun langsung gitu ya Mbak? Iya. Jadi memang mahasiswa harus terjun langsung ya, terutama ke dunia
lapangan kan ya. Kalau kami menyebutnya lapangan gitu kalau di dunia jurnalistik. Jadi gini, contohnya tadi podcast ya. Kalau podcast kan memang di sini ya, create-nya di lab ya. Mata kuliah itu contohnya misalnya seperti fotografi jurnalistik deh. Fotografi jurnalistik itu setelah mendapatkan pembekalan di kelas gitu ya, secara teoritis mengenai apa sih itu fotografi gitu ya, mereka harus melakukan peliputan langsung ke lapangan gitu. Contohnya gini, sekarang kan isunya lagi maraknya itu banjir ya, banjir ya, di mana-mana, banjir di mana-mana gitu kan ya. Nah, mahasiswa yang ngambil mata kuliah fotografi jurnalistik, mereka biasanya langsung mendapatkan penugasan dari dosen pengampunya untuk ayo liputan foto tentang banjir misalnya, atau misalnya tentang sidang, atau misalnya tentang kebakaran, atau peristiwa lainnya memang yang terkait dengan ranah jurnalistik, karena kan cakupan jurnalistik luas sekali ya, gitu. Begitu juga dengan mata kuliah penulisan. Mereka tuh sering banget tuh pasti liputan wawancara langsung gitu ya ke lapangan. Tujuannya apa sih terjun langsung ke lapangan tuh? Fungsinya agar melatih kan, melatih kepekaan mahasiswa lebih sensitif terhadap peristiwa dan isunya. Berikutnya adalah latihan untuk mentalnya terbentuk di lapangan. Jadi ketika mereka melakukan peliputan gitu ya, mereka sudah tahu bagaimana caranya meliput, apa saja yang harus saya liput dan wawancara gitu ya, gitu kira-kira dia. Dan semua mata kuliahnya rata-rata terjun ke lapangan. Iya. Jadi nanti setelah selesai kuliah tuh udah siap banget ya Mbak untuk di lapangan. Betul. Jadi udah tangguh, udah kuat gitu. Harus handal dan profesional kan. Iya, apalagi cakupannya banyak ya Mbak jurnalistik tuh. Terus kalau untuk berarti kan juga erat kaitannya dengan media, dengan teknologi digital gitu ya Mbak. Nah, berarti di dalam kelas sendiri pengajarannya dengan teknologi itu gimana Mbak? Iya, jadi gini. Jadi di awal perkuliahan Nadia, kalau mahasiswa jurnalistik itu sudah dikenalkan dengan konsep mobile journalism, gitu ya. Mobile journalism itu apa sih? Mobile journalism itu adalah suatu teknik peliputan untuk para jurnalis hanya dengan bermodalkan gadget, handphone gitu. Betul, hanya dengan menggunakan gadget. Kenapa sekarang harus pakai gadget aja? Karena segala sesuatunya harus serba cepat dan easy, ya, fast and easy gitu. Karena kebutuhan media zaman sekarang kan harus cepat, gitu. Jadi dengan menggunakan teknik mobile journalism, mahasiswa itu bisa melakukan riset dulu, riset data, lalu berikutnya peliputan, wawancara juga dari gadgetnya juga, berikutnya nulis juga dari gadget, ngedit juga dari gadget kan. Kalau sudah penyajiannya bahkan sampai live reporting kan juga sekarang bisa melalui pakai gadget ya Mbak. Lebih efisien ya Mbak jadinya. Tapi juga nggak cuma sekedar mobile journalism aja ya, enggak dong gitu kan. Dengan butuh juga kan pengenalan dengan alat-alat produksi. Betul. Makanya mahasiswa bagaimana caranya mengenal alat-alat produksi gitu ya, baik untuk media cetak, elektronik, online gitu ya. Kita ada lab. Kita punya lab di kampus ISIP Jakarta. Kami menyediakan laboratorium, yaitu laboratorium multimedia dan focus group discussion (FGD). Nah, lab multimedia ini terdiri dari lab desain grafis, lab fotografi, lab audio visual, dan lab podcast dan video podcasting gitu ya. Jadi mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang sedang diambilnya, mereka biasanya kalau ada praktik-praktik mata kuliah tertentu mereka ke lab gitu. Jadi sih secara teknologi saya rasa dari semester awal sampai akhir mereka sudah dikenalkan dengan teknologi. Gitu. Jadi lengkap banget ya Mbak. Dari program studinya unggulan semua, fasilitasnya juga mendukung ya Mbak. Dan pasti untuk karirnya juga prospeknya banyak ya Mbak ya, nggak cuma jurnalis aja. Jadi gini, kalau kita bicara seorang jurnalis gitu ya atau wartawan, itu levelnya luar biasa luas Adia, gitu ya. Wartawan itu levelnya dari level yang top atas sampai level yang bawah. Jadi ada 3 level sebenarnya. Level atas, level medium, dan level bawah gitu ya. Dan cakupannya itu sebenarnya cukup luas dan banyak juga. Contohnya seperti di media online atau media cetak, selain menjadi reporter gitu ya, selain menjadi reporter bisa juga jadi fotografer gitu ya, bisa juga jadi editor, jadi koordinator liputan, jadi scriptwriter. Terus kalau di media
elektronik misalnya ya, seperti di televisi bisa jadi news anchor, news presenter, bisa jadi program director, jadi podcaster gak bisa Mbak. Gitu kan. Kalau di radio podcaster, news announcer gitu kan ya. Terus apalagi banyak banget kan ya Mbak. Jadi karena levelnya itu dia jenjangnya bertingkat dari level atas, menengah dan bawah gitu ya. Jadi sebenarnya ruang pekerjaan untuk menjadi seorang jurnalis itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak gitu ya. Bahkan nggak cuma sampai tadi kalau Adia bilang reporter kan, bahkan lulusan kami juga udah ada yang sampai level top di level pemimpin redaksi. Gitu Adia. Pasti banyak banget lulusan yang banyak sukses dari jurnalistik. Iya, boleh betul. dong Mbak di-spill buat jadi inspiring gitu, inspirasi iya. buat kita semua. Ada siapa aja tuh Mbak? Mungkin kalau karena usia ISIP Jakarta udah 71 tahun ya, udah banyak banget ya dia ya. Banyak banget Mungkin pasti. saya kasih beberapa contoh aja ya yang sudah dikenal oleh masyarakat kita ya. Boleh Mbak. Contohnya seperti Andi F. Noya, Oh ya, presenter Kick Andy gitu ya. Terus juga ada Eko Patrio. Terus berikutnya adalah juga ada Riko Anggara sama Riko Anggara dan Aziza Hanum. Nah itu favorit saya Mbak. Ya. Aziza Hanum dan news anchor di SCTV gitu ya. Terus ada Valentinus Reza, news anchor di Metro TV. Lalu juga ada Jihan Novitasari, news anchor di Kompas TV dan produser juga. Terus untuk level pemimpin redaksi sebenarnya sudah cukup banyak juga ya dia ya. Tapi saya akan berikan satu contoh aja, misalnya seperti Titin Rosmasari, pemimpin redaksi di CNN Indonesia.com. Terus juga ada Andi Hairil, direksi Trans 7 gitu ya. Terus juga kalau yang jadi host presenter tuh banyak ya dia. Terus itu yang tampil di depan layar tuh. Belum yang bagaimana di belakang. Kalau yang di belakang layar? Lebih banyak lagi ya Mbak. Lebih banyak lagi, bayangin deh, lebih banyak lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi alumninya udah banyak yang sukses di jurnalistik ini ya Mbak. Jadi inspirasi banget nih buat saya terutama untuk semoga bisa menyusul seperti kakak-kakak alumni yang sukses. Nah, jadi pesannya nih apa nih Mbak dari Mbak untuk kita semua mahasiswa yang terjun langsung gitu supaya bisa mengikuti jejak-jejak kakak alumni yang sukses-sukses gitu. Pesannya ya? Iya. Saran gitu. Pesannya apa ya? Kalau memang tertarik di dunia jurnalistik ya jangan ragu-ragu masuk ke ISIP Jakarta. Kuncinya masuk ISIP dulu ya Mbak. Benar. Kuncinya masuk ISIP Jakarta ya, karena memang yang tadi kan kita bilang di awal ya udah 71 tahun, artinya dengan usia yang cukup matang, itu udah cukup mumpuni banget. Jangan ragu-ragu teman-teman untuk mendaftar di ISIP Jakarta, terutama untuk konsentrasi ilmu jurnalistik nih. Saya jadi promosi nih ya, promosi aja sekalian ya. Sekalian kenapa harus jurnalistik ISIP? Betul, kenapa jurnalistik? Karena yang tadi ya yang sudah kita bahas ya, kita punya tenaga pengajar yang ahli dan handal di bidang jurnalistik gitu ya, ada tenaga praktisi juga di bidang jurnalistik itu cukup banyak. Berikutnya adalah jangan lupa bahwa prospek karir di dunia jurnalistik juga cukup bagus dan cukup luas. Jadi ditunggu kalau mau daftar. Teman-teman sobat ISIP ditunggu tahun ini ayo bergabung di jurnalistik ISIP Jakarta karena emang lengkap banget. Terus juga udah pasti top-top ya Mbak ya. Belum lagi alumninya juga udah tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri gitu ya Mbak untuk berkarir gitu. Terima kasih banyak Mbak Dita. Seru sekali berdiskusi bersama Mbak Dita hari ini mengenai jurnalistik. Terima kasih Mbak Dita dan terima kasih juga. Terima kasih sama-sama Mbak dan terima kasih juga untuk sahabat ISIP semua yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Tadi kita udah diskusi banyak tentang jurnalistik dari mulai prospek karir, kemudian juga program unggulan hingga fasilitas yang memadai di ISIP Jakarta. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman yang tertarik di jurnalistik, langsung aja di ISIP Jakarta. So, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe, dan juga follow seluruh media sosial ISIP Jakarta, dan nantikan selalu episode kami ke depannya. Terima kasih.